arba'ina yawman nutfah. Kejadian manusia itu 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu ada yang mengartikan setetes air. Itu 40 hari. Kemudian summa yakunu alaqata mithla dzalik, dari 40 hari menjadi 40 hari lagi alaqah. Alaqah itu berarti sesuatu yang tergantung pada dinding rahim. Ada yang mengartikan juga alaqah itu adalah segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian sesudah segumpal darah menjadi daging. Itu juga 40 hari. 3 kali 40 sama dengan 120. Kalau diratakan 1 bulan 30 berarti 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayunfakhu fihi ruh, lalu ditiupkan roh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu ditetapkan 4 hal. Jadi di dalam rahim ibu itu sebagai alam yang kedua, kita berada, tidak ada orang tahu berapa lama kita di dalam. Ya karena itu termasuk dosa besar kalau seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, khususnya ibu. Kenapa? Ya saya yakin bapak dan ibu tahu pasti bagaimana susahnya itu yang namanya mengandung. Ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran normal. Ya. Saya termasuk rasakan. Kalau dulu ketika mengandung belum selesai satu mau lagi yang satu. Maksudnya itu makanan. Sudah makan pisang hijau, tiba-tiba mau lagi steller. Kadang-kadang di tengah malam. Tapi kita tidak bisa macam-macam, karena itu bukan karena ibunya, tapi karena desakan dari dalam. Makanya di dalam hadis Nabi itu termasuk akbarul kabair, dosa besar kalau anak itu durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Ya karena memang di dalam hadis Nabi itu dikatakan 3 kali ibu baru 1 kali bapak. Mengapa? Karena bapak itu taunya hanya menyimpang, sesudah itu ngorok. Yang rasakan itu adalah ibu. Saya bukan karena berpihak kepada ibu. Ya. Jemaah takziah dimuliakan Allah. Jadi 3:1 itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu pertama ibu itu adalah karena ibulah yang merasakan yang namanya kehamilan. Ya. Kemudian yang kedua, ibulah yang melahirkan. Ya, ibulah yang melahirkan itu kalau kita tanya ibu yang normal, dia bilang kalau mau melahirkan itu kadang-kadang kaki 1 di dunia, 1 masuk kubur. Begitu beratnya perjuangan dan tantangan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, ibulah yang menyusui. Jadi semua itu adalah 3:1. Ya, sekali lagi bahwa durhakalah anak kalau mau, berdosalah anak kalau durhaka kepada orang tuanya, terutama ibunya. Makanya dalam hadis itu ada yang menyebutkan bahwa kalau kita salat, khususnya salat sunnah, bisa kita batalkan salat sunnah itu untuk memenuhi panggilan ibu. Begitu tinggi nilainya posisi ibu dalam ajaran Islam. Jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah ditupkan roh ke dalamnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan 4 hal. Yang pertama adalah bikatbi rizkihi. Ya, jadi almarhumah ini perjalanan hidupnya
Allah sudah menetapkan bahwa dia akan meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan sebuah rumah misalnya, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Dia tidak akan tinggalkan dunia yang fana ini kalau masih ada rezekinya. Karena itu biasa kalau di rumah sakit disuap, nah tidak mau lagi, itu artinya mungkin rezekinya sudah sampai situ. Kalau sudah dipaksakan, ada yang mengatakan diimpus, tapi diimpus itu sudah terpaksa, kapan dicabut itu sudah habis. Jadi tidak ada orang meninggal kalau rezekinya masih ada. Yakin. Ya jangankan manusia, binatang saja hidup diberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali Allah memberikan rezeki, apalagi kita manusia. Jadi jangan takut hidup karena persoalan materi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ajalihi. Ya, almarhumah ini meninggal dalam usia tidak salah 53 tahun ya. 53 tahun. Suka dukanya keluarga mengurusi sudah sampai batas. Ya. Artinya upaya yang dilakukan oleh keluarga sudah batas maksimal. Dan kita tidak bisa mengelak. Ya, artinya kalau sudah ada upaya maksimal lalu juga akhirnya sampai di situ, ya kita mau bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.